pantun sambutan untuk Bapak atau Dr. Ki Haji Sudirman. Berlayar perahu menuju seberang, tiba di dermaga saat mentari lama. Ilmu dicari sepanjang siang, kini saatnya kita simak mauidhah hasanah. Kepada Dr. Ki Haji Sudirman Nahrawi kami persilakan. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya kan? Saling lempar gonggalan, belum kenal udah sayang. Tak bahaya. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada. Wal ahli wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya muliakan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Bapak Supriyono. Nanti selamatan lagi Pak. Ibu dan Bapak Sesepuh mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 yang saya muliakan Ketua Komite ya, bukan komite nanti dapat jadi tante-tante. Bapak Komite yang saya muliakan dan para guru, dewan guru serta Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insya Allah. Silaturahim bukan silaturahmi. Ini sudah benar. Apa bedanya? Kalau silaturahim, silah itu artinya menyambung. Rahim berasal dari kata rahim ibu, berarti kasih sayang. Berarti bagaimana kita menyambung tadi kasih sayang di antara kita, maka ucapkan silaturahim. Kalau silaturahmi, mohon maaf, silah juga menyambung. Rahmi ada yang mengatakan mono ani wong wedok. Mono ani wong wedok, apa sih mau disambung? Ancor bisa telur, takor bisa bentol. Jadi afdalnya adalah silaturahim. Jadi kenapa di dalam Al-Quran itu menggunakan istilah innamal mu'minuna ikhwah? Kenapa kira-kira? Kok tidak ikhwan? Ikhwah itu seolah-olah darah daging dulu. Jadi ikatan keimanan itu jauh lebih dahsyat. Innamal mu'minuna ikhwah. Semestinya kan innamal mu'minuna ikhwan. Ikhwanun. Ada ikhwanul muslimin di Mesir ya. Ikhwan. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan istilah ikhwatun? Orang-orang yang diikat dengan ikatan iman itu melebihi dulur kami, melebihi dulur.
Dan ini nyata di masyarakat. Dan dulur kandung kadang memusuhi, gak nyopo pirang-pirang tahun. Dan tonggo api bermis. Tapi kan dulur kandung kadang memusuhi. Padahal di dalam hadis dikatakan la yahillu lil muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Haram hukumnya orang pulau panjenengan kita ini gak nyopo nang dulure lebih dari 3 hari. Ibu berapa tahun? Waktu kan lebih dari 3 hari saja haram. Kenapa kok harus 3 hari? Iya, hari pertama masih mongkol, gak mungkin. Hari kedua tinggal separuh. Hari ketiga insya Allah sudah habis mangkal itu. Diperkirakan begitu. Maka siapa yang duluan menyapa, surga baginya. Lo bodoh, bagi 2. Ya, jadi bareng. Siapa yang nyopot bisik, itulah yang akan terangkat derajatnya kan, mulia di sisi Allah. Maka biar sama-sama mulia, rebutan nyopot. Tidak boleh, jadi tidak boleh kita apa istilahnya itu, tidak boleh kita tidak menyapa. Tidak boleh tidak sama, tapi tidak menyapa lebih dari 3 hari. Lah kalau tukaran 1 lebih dari 3 hari, tadi dikatakan oleh Rasulullah la yahillu, tidak halal, berarti haram. Lunggui haram, turuni haram, santainya haram, mangani haram, ngantungnya haram. Aduh, haram kok. Naudzubillah. Makanya siapa yang lebih duluan menyapa, itulah yang akan mulia di sisi Allah, terangkat derajatnya. Saya selalu kalau di SMK 7 ini subhanallah, ono sing tukaran mengkerangan akeh. Itu dulu tuh, sekarang sudah tidak ada. Hadirin yang saya muliakan, ini saya pembahasan silaturahim sudah. Sekarang mengenai istilah halal bihalal. Halal itu berarti minta dihalalkan. Contoh, kita misalnya sering menyakiti orang, itu hukumnya haram kan? Ngerasani haram, menyakiti haram. Kata-kata menyakiti itu ada 2, ada fisik, ada non fisik. Memukul juga begitu, dipukul perasaannya, dipukul. Membunuh juga begitu, membunuh karirnya, kemajuannya. Kita punya salah, itu haram. Maka di hari Idul Fitri itu kadang-kadang kita minta, yuk halal bihalal, artinya minta dihalalkan. Perbuatan-perbuatan kita yang haram tadi, menyakiti tadi, itu minta dihalalkan. Makanya saya bagus tadi Qori Internasional kita menyampaikan satu ayat yang tepat sekali. Ciri-ciri penghuni surga itu Pak ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri tadi, tetap berinfak di jalan Allah, tetap loman baik di tanggal 6 maupun tanggal sore. Tapi tidak ngomong tanggal tadi Pak, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, ciri penghuni surga itu kata Qori Internasional kita tadi, wal kadhiminal ghaib, sabar, mampu menahan amarah. Sabar, kayak di SMK 7 nih, sabar, subhanallah. THR telat, sabar. Untungnya tidak telat. Subhanallah. Ini luar biasa. Wal kadhiminal ghaib, sabar, mampu menahan amarah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tadi oleh MC Internasional tadi dikatakan ahlul jannah, ya kan? Bagaimana kita menjadi ahli surga itu? Ya ini, amalkan apa yang disampaikan oleh Qori tadi. Ya, tetap berinfak di jalan Allah, tetap loman walaupun tanggal 2 atau tanggal 2. Yang kedua, sabar, mampu menahan amarah. Nah, yang ketiga kaitannya dengan halal bihalal, katanya Qori tadi, wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu berat.
Kalau hanya sekedar minta maaf gampang, atuh kumaha. Ya kan, gampang. Tapi memaafkan itu loh, waduh susahnya. Maafin saya ya, iya sudah tak maafin. Tapi dalam hati siapa tahu, korban kita tidak tahu. Wal'afina, memaafkan. Tapi kalau panjenengan tulus memaafkan orang lain, surga baginya. Wal'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Sudah tak maafkan. Kamu belum minta maaf sudah tak maafkan. Itu istilah dari guru-guru kita. Murid itu ada salah, belum minta maaf sudah dimaafkan sama guru-gurunya. Masya Allah. Kebetulan di SMK 7 itu kan guru-gurunya baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi kan. Masya Allah, luar biasa ini. Wal'afina 'anil nas. Makanya ayatnya ditutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah menyukai orang yang bermental baik. Orang menyukai orang yang berpikir baik. Orang yang menyukai orang yang berkata baik. Allah menyukai orang yang berperilaku baik. Itu ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Maka jangan bosan untuk menjadi orang baik. Tetaplah menjadi orang yang baik seperti keluarga besar SMK 7 ini, insya Allah. Hadirin yang saya muliakan, ada di dalam ayat yang lain itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, terhadap hal-hal yang gaib sempurna kepercayaannya, imannya. Lanjutan dari apa namanya, ciri penghuni surga. Wa yuqimunas shalah, tak lupa dia selalu mendirikan salatnya di waktu dalam keadaan apapun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang telah dirizkikan dia tidak lupa. 2,5% dia berikan orang lain. Itu namanya zakat profesi. Ada yang namanya zakat profesi, Pak. Setiap gaji kita itu ambil 2,5%. Jangan menunggu gaji besar. 2,5%, misalnya gajinya baru 1 juta, 2,5%-nya kan 25. Naik jadi 2 juta gajinya. 2,5%-nya 50. Yang 50 itu bukan hak kita. Jangan katut galak. Sopo ketinggalan duit. Maksudnya jangan katut kebelonjo. Naik lagi gajinya jadi 3 juta, maka 2,5%-nya 75. Naik lagi gajinya 4 juta, 2,5%-nya 100. Uang 100 dari 4 juta itu kecil. Tapi tolong jangan katut galak, itu bukan hak kita. Dulu itu ada orang bulan maten ketikian gitu, pripun dan anu, yai Pak simpan noliye, oke monggo simpan 1 tahun 12 bulan dibuka, wow akeh Kak Sito, itu jenenge wong celok. Ya Allah, jadi aja dadi wong celok. Alamat tanda-tandane wong pucuk telu. Ya. Lil pucluki salah satu alamat. Nah, hadisnya aslinya lil mujrimina. Tak lupa pucluk. Pendosa itu kan pucluk ya. Jadi hadis aslinya dari Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi dawuh lil mujrimina. Iku kedue wong kang ahli dosa. Berarti kan gojlok. Salatu utawi telu alamatin piro-piro tondo. Jadi tanda-tandanya wong gojlok telu. Yang pertama yang pertama itu wahubbul fasad. Suka pada kerusakan. Artinya suka berbuat rusak. Suka berbuat ngisruh. Bahasa Arabnya ngisruh no? Alladzina gimana?
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Panjang bahasa Arab. Artinya misro. Bahasa Jawanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu misro. Biasanya yang begitu itu setan. Lah setan itu ada dua jenis. Minal jinnati wan nas. Leka jin jun. Menungso. Ya kan? Kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Suka ngisro. Itulah setan. Jadi lah anak wong ngisro setan. Coba ndase ireng. Doyan pecel. Doyan lontong. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu hadirin, kula panjenengan itu jangan suka ngisro. Dipindah nanti wae ngisro, di kono ngisro, kontrak teh, kontrak di Jelawu ngisro, ke Jerojo ngisro, ke Cutemor ngisro, ke Jubara ngisro. Walhasil di mana dia bertempat ngisro. Oh setan. Naudzubillah. Itu yang pertama. Kondone wong kucu. Yang kedua, wa yadurrul ibad. Suka menyakiti orang lain. Dimanapun dia berada, lekak nyakiti tonggo niku rasane gatel kabeh. Lekak nyakiti wong niku rasane gatel. Itu wong kucu. Hati-hati. Wa durrul ibad. Jadi yang kedua itu tandanya wong koclok suka menyakiti orang lain. Ya, biasanya kita bagaimana berlomba-lomba berbuat baik, malah ngisro, malah nyakitin. Tak lagi tak lain orang itu adalah koclok. Yang ketiga, tandanya wong koclok, ya, wajtinabur rasyad, menjauhi petunjuk. Campir pengajian kan besok, campur dulu. Itu Selasa piyo, Senin enggak. Nggih. Jadi menjauhi petunjuk, menjauhi nasihat-nasihat ulama, tausiah-tausiah kiai itu enggak mau, alergi. Nah, itu tondo-tondo di wong kecil. Jampi ono pengajian ini. Engko sabon subuh bismillah. Itu namanya tondo wong kecil. Naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya ada sebuah hadis bunyinya begini. Itnani. Nabi dulu pernah pidato di Madinah. Rekamannya gini. Di kitab terlihat. Itnani la yadurullahu yaumal qiyamati birrahmah. Ada dua macam manusia, kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia yang besok di hari kiamat itu tidak dipandang dengan kasih sayang. Allah tidak suka melihat orang dua kelompok melengos. Gusti Allah tidak mau dipandang oleh Allah. Ini tanda-tanda buruk, Pak. Orang kalau tidak dipandang dengan kasih sayang, delok wis jembek, delok wis jembek, ngerti jembek. Ora omes niku, Pak. Oh, jembek pol. Napa malih Gusti Allah nggih. Napa malih Gusti Allah melihat air wis jembek. Aduh, kalau alamat buruk nih, alamat buruk. Dua kelompok manusia yang besok tidak dipandang dengan kasih sayang. Siapa? Yang pertama nih, qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Oh, ini bahaya ini. Memutuskan tali silaturahim nang ibu nang bapak nang dulure. Wah, wong bocor tenan itu. Naudzubillah subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin. Memutuskan tali silaturahim. Tidak mau lagi. Nah, sekarang saya tanya, apa pemutus tali silaturahim yang paling tajam? Pemutus tali silaturahim yang paling tajam adalah utang. Maka hindarilah utang. Tadi untung mesti lunas. Hutang ini, Pak, saya baca dalam kitabnya Imam Syafi'i. Namanya kitab Al-Um. Saya di rumah ada sampai 12 juz. Sarafnya ini.
Al-Ghazali. Nah itu saya baca di dalamnya ada keterangan begini. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'in. Dalam kitabnya Imam Syafi'i itu ada hadis bunyinya nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'in. Artinya nyawa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya. Hatta yuqda'in sampai ono sing dauri. Di mana terkatung-katungnya baina sama antara langit dan bumi. Artinya dhek mati niku Allah tidak menerima rohnya. Kan ada biasanya Pak RW sambutan kematian, mudah-mudahan rohnya diterima di sisi Allah gitu. Karena ada yang tidak diterima. Allah tidak menerima roh orang yang punya hutang. Allah tidak sudi. Allah tidak sudi menerima rohnya orang yang punya hutang. Untung komite kita sudah lunas. Di mana? Bainas sama antara langit dan bumi tersiksa. Tersiksa ya Allah, naudzubillah. Diutang mati. Aduh, susah itu. Satu, rohnya tidak diterima. Yang kedua, jasadnya tergolong jasad yang paling terhina di sisi Allah. Sampai Nabi pun tak mau menyolati. Rasulullah tidak mau menyolati. Dulu pernah Nabi sudah siap takbir itu pada waktu itu. Pas tak jelang itu. Di kitab tadi. Bukan di video. Rasulullah hampir takbir. Hampir takbir nyolati jenazah. Jibril datang. Bisik-bisik. Rasulullah, jangan disolati. Jangan disolati. Kenapa? Hak yang utangnya. Oh. Nabi tidak jadi. Terus balik nang jamaah. Hadirin para pentakziah, apakah mayit ini punya hutang? Tak satu pun yang menjawab na'am, bala ya Rasulullah, na'am, tidak. Tapi jawabannya kathir ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah. Nggak ngomong enggak, tapi ngomong kata. Langsung Nabi pulang. Rasulullah langsung wangsul buatan sias membayangi mayat karena dianggap paling terhina di sisi Allah. Itu mayat-mayat punya hutang. Makanya saya saking takutnya Pak ya. Saya pesan ke anak-anak gue dulu di pondok. Ya, kalau duitmu limited edition sudah limit, please call me. Cepat ngebel lagi. Dulu masih ada apa itu Pak? Biasa di pondok itu ada partel ya dari komunikasi. Ngebel. Gitu langsung saya takut anak saya belajar apa? Belajar hutang di pondok itu saya takut. Karena kalau belajar hutang di pondok biasanya pulangnya ahli hutang. Alhamdulillah. Itu saya betul-betul saya ajarkan. Saya didik anak saya jangan pernah hutang. Sampai sekarang. Makanya saya mulai dulu sampai detik ini seujung kuku pun tidak dengar. Walaupun hidup saya sederhana, nggak apa-apa. Walaupun yang saya makan misalnya cuma gurami bakar kecap, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sate bangsalan nggak masalah. Sate Kairo nggak masalah. Yang penting saya tidak berhutang. Ini saya ajarkan ke anak-anak, jangan pernah hutang. Anak-anak yang sudah berkeluarga, kalau terbentur, kalau belas, ojo nang wong liya, ngomong abi. Dia tidak belajar hutang. Saking takutnya. Matinya loh Pak, tidak diterima rohnya. Terus mau mana? Kalau Allah tidak mau menerima roh kita, terus roh kita mau kemana? Jajan pakai ini, pikir ya Allah. Makanya rohnya bainas sama iwal ard terkatung-katung dengan hutang itu tersiksa.
tersiksa sampai ono sing nyauri. Tersiksa. Ya Allah, na'udzubillah. Makanya alhamdulillah yang hadir ini insya Allah tidak punya utang, dilunaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang itu utangnya akeh, rezekinya seret, uripe sumpek, misalnya gitu, tanyakan pada dirinya, aku sudah sholat dengan benar apa belum? Saya sudah taat kepada Allah atau belum? Saya mentaati Allah dan Rasul apa belum? Dia hilang sumpeknya, dibenahi, introspeksi. Ya. Kenapa kok rezekinya seret? Tanyakan. Aku Isloman, aku mati. Coba peloman, Allah janji kan? Mana kosomalun bisodaqatin bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Perlu Nabi ngomong bal yasdad. Mana kosomalun, harta tidak akan pernah terkurangi bisodaqatin, hanya sekedar dengan sedekah. Enggak, bal yasdad. Maka barokahnya sedekah itu hartanya dia akan bertambah. Saya sudah penelitian. Wong sing ahli sedekah itu mundak sugih, mundak sukses. Subhanallah, benar apa yang disampaikan Rasulullah. Enggak pernah saya mendengar wong iku lho apa yang sudah kok. Enggak pernah dengar itu saya. Uang yang ahli sedekah itu, ya Allah, mundak sugih. Mobil, oh my, bujuri, emangnya pakai drum? Ya Allah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan detik ini oleh Allah, barangkali masih punya tanggungan, semoga cepat dilunaskan oleh Allah. Minimal si utangnya lali. Nah, kita nyawanya kan enjoy what is right. Enjoy. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Apa tadi Pak? Yang tidak pernah dilihat, tidak akan pernah dilihat dengan kasih sayang. Yang pertama apa tadi Pak? Lali. Ada dua. Jadi nanti kalau pulang tanya suaminya, pengajian mana? Di sekolah. Ya iyalah Pak. Apa? Dua Pak. Apa Pak? Lah itu saya ngaku lali kabeh. Yang pertama qati'ur rahim. Nah, yang kedua wajarusu. Tonggo sing welek nang tonggoe. Kita kan mesti punya tetangga Bang. Jangan remehkan tetangga. Ono mati ini bulan jenengan, sobat yang disibukkan di sini. Dulur ya ke. Dulur di Jakarta, di Kalimantan, di Bontang, Gono. Beberapa tahun yang lalu saya juga diundang ke Bontang. Ya Allah jauh. Mana mati tonggo. Ono tak? Miren, nanti semerat dengan wong mati leren